put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. Halo, Rica, SRO Converted dari KC Medan. Oke, halo Mbak Rinci. Ya. Silakan Bapak. Ya, halo teman-teman semua, saya Iwan, ya, Business Manager KC Medan. Salam kenal. Oke, salam kenal ya Bapak. Sekali lagi terima kasih loh sudah menyempatkan waktu gitu ya. Tim bisnis kan sibuk banget ya Pak, tapi mau loh kita ajak ngobrol di podcast selama 1 jam ke depan. Kalau bulan lalu mungkin Mbak Rinci sama Bapak nih pernah lihat kita di podcast, kita ajak teman-teman operasional gitu ya. Tapi di bulan ini karena temanya semangat gitu ya, kita mau ngajak teman-teman bisnis juga untuk podcast gitu ya. Jadi mau sharing-sharing gimana sih tantangan di dunia bisnis gitu ya. Apa sih motivasinya teman-teman di dunia bisnis gitu ya. Sekarang dari Mbak Rice deh. Mbak Rice, ini kan mungkin suatu hal yang besar gitu ya untuk Mbak Rice ya. Tadi di mana 2016 udah nyaman banget gitu ya di teller, tiba-tiba ditarik ke SRO gitu ya. Gimana sih strategi Mbak Rice? Karena ternyata sekarang bisa loh gitu Mbak Rice melampaui ekspektasi malah gitu ya. Strategi apa sih yang disiapkan sama Mbak Rice gitu? Nggak ada strategi-strategian sih ya, cuman kan memang awalnya pasti kaget ya dikasih tantangan ini. Kayak, aduh bisa nggak ya, kayak gitu. Terus dari Sinarmas kan juga support ya, kita dibimbing dulu berapa ya, 3 bulan ya nggak saya kemarin. Terus tetap ada di mentoring, terus dikasih leader yang baik juga, Pak Iwan juga bantu, Pak Hari juga bantu. Jadi mungkin berat, tapi kalau dijalanin terus kan akhirnya bisa. Kita berat kan karena belum pernah coba aja. Nah, setelah dijalanin, oh kayak gini, malah banyak hal-hal menarik di sini yang terjadi gitu. Iya betul. Jadi karena harus dicoba dulu ya Mbak ya, gitu. Harusnya pasti takut kan, Pasti karena takut. biasanya kalau dari teller CS kan kerjanya udah ada nih gitu. Nasabah datang, kita tinggal proses-proses. Nah kalau ini kan bukan kita tentang proses-proses lagi, tapi siapa yang mau didatengin, siapa yang bakalan ditawarin kayak gitu. Awalnya memang susah, tapi ya sekarang ini kayak lebih udah ngalir aja. Ya, dan semakin tahu polanya seperti apa ya Mbak Rince ya. Nah, mungkin buat teman-teman SRO nih yang join, pasti ada kan ya teman-teman yang join. Salah satu contoh gitu ya, positive vibes dulu nih ya Mbak, ditanamkan di diri kita gitu. Nanti kesananya kita tentu lambat laun akan mengetahui polanya seperti apa. Justru kita bisa mendapatkan strategi yang kira-kira, oh ini strategi ini paling cocok sama gue saat jadi SRO gitu ya Mbak ya. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali kalau sama orang bisnis ini nggak habis-habis sih Pak bicaranya ya, karena pasti banyak banget tantangannya gitu. Benar-benar lompatan kuantum deh dari lompatan kuantum dari CS Teller ya kan, lompat ke bisnis. Ya kan? Ya. Tapi nggak salah Mbak, itu ya. benar banget ya. Yang selanjutnya Bu, salah satu 3 besar, top 3 Iya besar. makanya Pak, that's why kita ajak Mbak Rice kan, ternyata bisa loh gitu, nggak usah negative thinking dulu gitu ya, kita positif dulu, nanti kita juga lambat laun tahu kok polanya seperti apa gitu ya. Nah tentu ada hikmah dong di balik semua tantangan dan strategi yang dimiliki sama Kak Rice sama Bapak gitu ya. Hikmah apa sih yang banyak banget didapetin dari proses pembelajaran selama di bisnis ini? Mau siapa? Sweet dulu apa gimana deh? Nah, gitu. Boleh silakan Pak. Ya. Mungkin kalau saya ya, hikmah banyak ya, Bu, ya, karena saya kan berkeliling dari satu daerah ke daerah. Pertama tentu hikmah saya itu saya mengetahui potensi masing-masing daerah. Nah itu hikmah saya. Terus saya mengetahui ternyata kemampuan saya bisa gitu. Nah, jadi itu juga salah satu tolak ukur untuk saya sendiri ya, gitu. Mengetahui sudah seberapa jauh saya berkembangnya gitu. Nah, tentunya saya terus introspeksi diri agar saya terus bisa berkembang gitu. Jadi cukup banyak. Mungkin ya salah satu itu ya besar saya. Oke. Mbak Rice nih, senyum-senyum aja dari tadi kayaknya pengen banget cerita hikmahnya gitu. Apa hikmahnya ya? Kalau hikmahnya mungkin kan kita selama ini kan kayak stuck aja nih kerjaannya, maksudnya bukan mengecilkan kerjaan operasional. Betul. Ya. Cuman dulunya kan kita kerjaannya udah ada yang dikerjain, jadi benar-benar yang dikerjain aja yang kita kerjain gitu. Jadi kayak sekarang itu kita jadi bisa menggali potensi yang ada di diri kita. Kirain kita nggak berani nih ngomong sama orang, dulu males sih, lebih tepatnya males. Sekarang tuh jadi kayak lebih
enak kalau ngajak ngobrol duluan. Tentunya kan ketemu banyak orang, terus kayak wawasan kita juga bertambah gitu. Jadi lebih dinamis aja sih ya Mbak ya gitu. Tentunya mungkin di teman-teman operasional juga ada tantangannya sendiri gitu ya. Iya. Tapi mungkin di bisnis ini lebih dinamis gitu ya. Mungkin karena udah 8 tahun juga kan di operasional, jadi kayak udah monoton aja gitu, nggak ilmunya segitu-gitu aja gitu. Pas di bagian marketing atau di bisnis ini kan jadinya kita ada ilmu baru, tantangan baru, ilmu baru Pastinya ya. Oke, kita mau sapa dulu teman-teman yang udah join di Zoom. Boleh lihat dong Mas Heru dan tim update. Aku mau sapa-sapa. Ya, pesan sponsor. Oke. Tadi udah dilempar pertanyaannya di chat. Coba Bu Ofira Silalahi. Ini sudah dilempar di chat? Oke. Jadi tadi sudah dilempar pertanyaan nih Pak di chat ya. Cabang apa dan sebagai apa nih Bapak Iwan karir pertamanya? Jawabannya apa Pak? Cabang Tanjung Pinang ya sebagai account officer. Account officer, betul sekali. Tadi adalah Bapak Valentinus Rante, KCP Batu Licin. Coba bisa on cam nggak? Halo. Mana nih? Luar biasa loh. Kayaknya dicatat nih. Kenal nggak Pak? Kenal nggak Pak? Siapa? Valentinus Rante. Oh, enggak. Enggak ya? Ini kayaknya dicatat deh Pak. Oh, dicatat ya. Kayaknya dicatat deh. Halo Pak Valentinus. Halo Pak. Bisa on audio? Bisa di on audionya kah, Pak Valentinus? Sebentar, kita lagi cek screen-nya. Oke, boleh, silakan. Halo Pak Valentinus. Halo, sore. Halo sore. Kok bisa tahu sih, Pak? Dicatat ya? Nyimak dari awal karena keren banget Pak Iwan karirnya. Wih, keren. Terima kasih. Valentinus dari cabang Batu Licin sebagai apa nih? Saat Sebagai ini? SDM. Sebagai SDM. Nah, boleh nanti kita datangin ya, Bu. Ke Batu Licin next jadi narasumber update. Terima kasih banyak ya, Pak Valentinus. Tolong disaksikan sampai akhir, kita punya hadiah nih buat Pak Valentinus. Nanti kita kirim. Oke, luar biasa nih. Thank you. Untuk teman-teman updaters lain, kalau ada yang mau bertanya boleh drop di chat atau juga boleh raise hand, nanti dibantu sama tim untuk kodein ke kita kalau ada yang tanya ya. Oke, kita lanjut lagi deh Pak. Selanjutnya, aku yakin di setiap pekerjaan itu pasti ada serunya gitu ya. Kayak aku di ACM, aku seru nih, aku seru ngobrol dengan orang banyak gitu. Aku seru menservis, melayani teman-teman karyawan maupun nasabah gitu ya. Aku suka tuh. Nah, kalau di masing-masing Karice dan Pak Iwan, serunya apa sih di dunia bisnis? Selain cuan ya Pak? Selain cuan, apa tuh Pak serunya Pak? Saya dulu. Boleh Pak. Ya menurut saya serunya ya kita bisa ketemu pengusaha-pengusaha ya, itu yang pertama. Yang kedua kita punya lingkungan kerja ya, aktivitas sehari-hari itu ada gitu. Jadi seru, hidup kita itu lebih berwarna gitu. Ya jadi menurut saya seru sih Seru di ya? dunia bisnis. Karena tiap hari itu pasti kayak sekarang hari ini ketemu siapa ya? Ya, Mau kemana ya? bener. Pembelajaran apa lagi ya dari Ya. pengusaha-pengusaha baru gitu ya Ya. Pak ya? Semakin banyak ketemu orang, semakin banyak pembelajaran yang didapatkan dong ya Pak ya? Benar. Jadi Kalau dari Barisha nih? Serunya. Bisa nongkrong tiap hari kali. Nongkrong sambil cari nasabah ya? Nongkrong, jadi kan kayak kemarin kan karena kalau di operasional kan kerjanya dari jam 7 sampai jam 5 tuh kadang depan lembur komputer gitu ya? jadi kayak juga weekend kan jadinya family time ya. Jadi nggak ada waktu nih untuk ketemu teman-teman lama kayak gitu. Sekarang tuh karena waktunya lebih fleksibel ya, bisa kemana-mana juga, jadi kayak bisa hubungin teman-teman lama yang mana tahu juga bisa Jadi di prospek prospek, jadi betul. jadi kayak
menjalin silaturahminya dapet, cuannya juga dapet Iya, gitu. betul. Kayak gitu sih. Iya ya. Heeh. Ya itu sih aku yakin semua pekerjaan pasti ada serunya gitu ya. Kalaupun memang kita belum dapat, tapi pasti dapat satu saat gitu seru gitu. Oh ternyata selama ini kerjaan yang gua dalemin ini serunya ini loh. Walaupun mungkin nggak langsung kita temuin pasti, tapi lambat laun kita akan tahu gitu ya dan enjoy jadinya ya Pak. Apalagi pekerjaan yang kita enjoy sesuai hobi itu bakal nyaman aja gitu, comfort gitu ya Pak ya. Benar Bu. Next deh pertanyaannya nih. Masih banyak loh Pak, 20 pertanyaan lagi. Bakal lama ya, sampai Bakal malam. lama, sampai malam. Tontonnya nanti nggak jadi dong. Oh iya. Next nih, jadi biasanya kan pasti dong ada ketakutan gitu ya dari diri sendiri gitu ya saat kita mencoba atau challenge diri kita sendiri gitu. Biasanya ketakutan apa sih yang muncul dan atasinnya gimana? Dari Pak Iwan atau Mbak Rice? Boleh? Rica dulu. Nah, Kalau itu. misalnya tantangannya ya, gimana tadi? Takut. Ketakutan. Rasa takut. Ketakutan itu apa sih biasanya gitu? Kalau awal-awal dulu di SRO ya, kalau ketakutannya itu ketemu orang ditolak. Itu langsung kecil hati kan. Cuman makin kesini kayaknya udah biasa aja, udah kebal juga kan. Jadi palingan terus kalau awal bulan siapa lagi nih gitu, ketakutannya ada nggak gitu yang bakalan bisa diprospek, tapi ya bakalan ada terus kan pastinya pasti. gitu. Cuman pasti rasa takutnya pasti ada lah ya, pas mulai awal bulan siapa lagi nih gitu, takut nih nanti nggak achieve targetnya kayak gitu. Tapi biasanya kalau ditolak itu pasti dicoba lagi kan Mbak suatu saat. Maksudnya 2 minggu atau 3 minggu dan Awal-awalnya dulu kan bilang sama leader Cimel gitu, aduh Ci kayaknya nyerah deh gitu. Dia bilang, kenapa lu nyerah katanya gitu. Nggak ada katanya, ini kan masih baru, gak usah tawarin yang lain katanya, itu ditinggal tawarin yang lain, masih banyak orang lain katanya kayak gitu. Ya kayak gitu sih, maksudnya support dari atasan, dari teman, itu juga penting itu kan banget penting banget kan. Pas kita down, pasti ada downnya kan. Pas awal-awal mula jadi SRO itu kayaknya rasanya berat banget gitu. Tapi syukurnya dapat leader yang baik, ya enak juga jadinya. Jadi pas kita ngerasa gagal atau putus asa, ada dia, ada yang support nguatin, sistem yang menguatkan gitu ya, dan mungkin jadi role model juga kali ya Mbak Rice ya. Iya, itu sih. Beratnya itu aja, palingan ditolak. Ditolak, tapi next ketemu harusnya enggak biasanya. Dihubungin lagi. Biasanya kalau udah ditolak kita jadi nyerah sih. Oh gitu, tapi cari yang lain kan? Masih banyak orang lain. Kalau Pak Iwan, gimana Pak? Apakah ketakutan Pak Iwan selama ada di dunia bisnis? Ya. Kalau saya dari awal ya, kalau dari awal sama. Pasti awalnya takut ditolak. Tapi setelah kita jalanin tuh, kita jadi bisa bedakan. Ini tolak, apakah masih berpotensi? Betul. Kalau masih berpotensi, saya tahu dia masih memiliki potensi, saya akan datang lagi, ngajak terus sampai deal. Saya pernah cerita sedikit ya. Iya Pak. Banyak juga nggak apa-apa ya Mbak. Banyak juga nggak apa-apa. Iya sering. Saya pernah ya. Saya tanya ke anak-anak, ke teman-teman daerah ya. Saya tanya, ini di sini orang yang kaya terkenal siapa? Jadi disebutlah sama tim saya di cabang waktu itu. Oke, saya datangin. Saya datangin, ditolak ternyata. Jadi ketemu hanya adminnya saja. Jadi ownernya tidak mau ketemu. Ya udah, saya tuh datang, saya tetap titip kartu nama. 2 minggu sekali saya titip kartu nama. Dan 2 minggu sekali itu nggak pernah mau ketemu saya ownernya. Nah, saya jalanin sampai beberapa bulan. Kartu nama saya cuma kasih ke adminnya saja. Entah, kita nggak tahu adminnya kasih ke owner apa enggak, kita nggak tahu. Ya. Jadi tetap saya kunjungi, saya kasih. Tapi saya tidak menyerah, saya kasih terus. Saya tiba-tiba ada sekitar 6-7 bulan ditelepon sama owner. Ditelepon. Jadi dia bilang, Pak Iwan lagi di mana? Saya bilang saya lagi di luar. Ya, katanya mau ketemu, mau ngobrol. Oke, saya datang. Waktu itu saya sangat senang. Jadi dari ditolak terus ya, akhirnya diterima. Wah, senang kita. Sampai sana ngobrol. Ternyata karena saya gigi, dia mau coba deposito di saya waktu itu. Tapi dia minta rate waktu itu. Oke, kita tampung dong Bu Serla ya kan. Jadi kita tampung. Pak, saya ajukan dulu, kata saya.
kita ajukan ke pusat. Nah, ternyata yang kita ajukan tidak di-approve oleh pusat. Lebih rendah sedikit 0,25. Nah, waktu itu pasti bagi sebagian orang pasti down, pasti wah gimana gitu kan. Ini dapat nasabah besar, depo besar gitu kan. Tidak di-approve gitu. Saya enggak. Saya ke sana, saya bilang, "Pak, saat ini yang di-approve sekian." Ya kan? Jadi katanya, "Wah, ini mana bisa saya pindah tempat ngambil." Bilang nggak apa-apa, Pak. Dalam dunia bisnis itu kan harga itu kan kadang kita bisa menang, kadang kita bisa kalah. Jadi ini kan hal yang biasa ya. Setidaknya kita sudah kenal, gitu kan. Nah waktu itu tidak jadi masuk. Nah tidak jadi masuk karena memang pada saat itu kita kalah, ya kan. Selanjutnya saya prospek dan waktu itu udah 1 tahun berjalan. Belum jadi nasabah saya. Ini nasabah besar. Saya udah tahu potensinya besar sekali. Ternyata dia telepon kembali. Jadi waktu itu saya di Jakarta telepon. Sebenarnya saya lagi di Jakarta. Nanti kalau saya pulang, saya langsung ke tempat Bapak. Oke, katanya. Jadi di sana ngobrol, saya tawarin ada satu produk yang oke. Dia tertarik. Nah, dia tertarik masuk sama saya tuh lumayan besar, di atas 100 miliar lebih. Luar biasa. Ya, jadi ketakutan kita ya sebenarnya diri kita sendiri sebenarnya. Apakah kita mau menyerah atau tidak? Nah, tentunya kita lihat potensi. Kalau misalnya memang nggak ada potensi, saya akan cari orang lain. Tapi kalau ada potensi, saya akan kejar terus. Kalau kita udah tahu potensi itu satu, saya akan kejar sampai close gitu. Berapa lama? Ya kita usahakan sendiri. Mau cepat, mau lambat kita usahakan sendiri. Yang penting tidak menyerah. Luar biasa ya Mbak Rica ya. Ilmunya udah tinggi. Iya, ilmunya udah beda. Udah beda ilmu Kalau yang gigi. baru-baru langsung nyerah ya, dia udah tinggi banget. Iya, Pagi karena ilmunya. dia udah mau telepon kita aja, mungkin itu satu kesempatan yang Iya, besar kita udah banget senang kan, Pak. ya. Itu setidaknya dia tuh udah aware, oh ternyata ada Bang Sinarmas nih yang masuk ke dia gitu, Iya, udah iya, aware benar. gitu. Jadi someday dia membutuhkan, pasti akan ngubungin kita lagi Iya, gitu iya, ya Pak. benar. Langsung loh 100 berapa? 100 miliar langsung ya. Hampir 200 M. Wow. Nah, pernah masuk sampai 200 M. Mbak Rica, semangat. Semoga bisa juga nanti. Iya. Amin. Harus Bisa dong gigi ya. harus, Bisa lah, harus bisa. Oke, guys, ini ya apa? Nggak ada habisnya gitu kalau bicara soal dunia bisnis gitu ya. Nextnya nih, jadi kan pandangan tentang masa depan nih Pak dalam berkarir, pandangannya gitu ya untuk masa depan sendiri seperti apa? Kalau di Rica ya, lulus SRO ini aja dulu ya Pak, karena Ya, masih converted. Jadi Terdekat ya, Pak? Iya, yang terdekatnya lulus dulu, baru nanti udah mahir lah di dunia marketingan ini, bisa ke RM mudah-mudahan. Amin. Insya Allah ke depan. Doakan. Amin. Amin. Berapa tahun lagi bisa jadi Pak Iwan ya? Ya, benar. kaderisasi itu harus Iya dilakukan. betul harus Pak. Kan itu salah satu contoh leader yang baik bisa menciptakan generasi-generasi Benar, baru ya benar, Pak ya. Amin Mbak. By the way Mbak Rica ini Quantum Leap batch 3 ya? Nggak ingat. Batch berapa ya? Batch berapa ya? Batch Batch 1 kayaknya. enggak batch 1 Jakarta Pak. Oh, batch Jakarta. Batch 3 ya. Batch Cuma 3. di Sumatera kayaknya Iya. satu ya. Oke semangat ya Mbak Rica. Kita doakan semoga jadi RM. Bisa. Bisa dong. Biasa Dari- Pak Iwan dong. Badi-badinya juga. Iya, karena disupport sama Badi yang oke gitu. Kita juga mendampingi ya Mbak, Learning Center kita mendampingi selama program SRO. Dari Pak Iwan sendiri nih. Ya, kalau saya ya, kalau masa depan karir ya Bu, maksudnya ya. Kalau saya optimis ya, masih positif. Karena selama saya jalanin, karir saya di Bang Sinarmas itu tidak ada kendala yang berarti. Maksudnya semua support ya, disupport ya, dari manajemen juga support, dari tim juga support, maksudnya lingkungannya juga positif gitu. Jadi kalau untuk masa depan dalam karir saya masih cukup optimis lah. Aduh, luar biasa deh. Semangat. Semoga apa yang kita capai untuk masa depan bisa kita dapatkan ya. Amin, amin. Kita sapa lagi Pak. Ada titipan lagi dari sponsor nih. Kali ini sponsornya dari mana nih?
Kuis kedua katanya nih, siap-siap ya. Ini mau yang Raisen atau drop di chatbox? Oh udah. Oke, jadi ngupdate sekarang lagi live di mana dan siapa nama Kanwil yang awal tadi kita sapa. Tadi udah dijawab sama Mbak Amelia Risti Ayu dari Medan. Aduh ya ampun, Mbak Ayu. Mbak Ayunya ada di sini. Mbak Ayu. Mbak Ayu, coba sebutkan nama dan nicknya Mbak Ayu. Nama Coba. siapa Mbak Sarah? Kenapa? Nama siapa? Oh kenalan. Halo Mbak Ayu, kenalan dulu deh. Kenalan dulu dari mana? Coba kenalan dulu. Halo, saya Amelia Rizky Ayu, Staff Kanwil atau RT Kanwil Medan. Ya Allah, ini mah keluarga sendiri ya di sini ya. Sering ketemu. Mbak, tadi kan pertanyaannya ngupdate sekarang live di mana? Siapa nama Kanwil yang awal tadi kita sapa? Sama nicknya deh. Sama nicknya. Siapa tadi yang awal kita sapa? Ngupdate saat ini live di KC Medan. Nama Kanwilnya, nama atasan saya sendiri, Bapak Yusuf Hari Pahwan. Nicknya 004071. Bener nggak Pak? Bener nggak Pak? Bener dong. Ya, dia Mbak Ayu. Ditunggu di sini ya Mbak Ayu. Nanti langsung ambil ya Mbak Sarah ya. Ambil atau mau anterin? Boleh. Makasih Mbak Ayu. Sama-sama Mbak Sarah, makasih. Kita mau sapa-sapa juga teman-teman lain yang sudah join di Zoom dong. Boleh dong Mas Heru ditampilin. Foto bareng. Iya, nanti kita foto bareng ya. Wow, banyak yang join nih. Ada yang kenal nih Pak? Karice. Kita akan pilih random yang open cam buat ngobrol. Oke. Nah, kita akan lihat orang-orang yang on cam dan random kita ajak ngobrol akan dapat hadiah. Hadiahnya apa, Bu? Jadi narasumber ya? Coba itu yang lagi di mobil. Siapa itu? Aku mau ngobrol sama yang lagi di mobil. Itu ibu siapakah? Airin, Bu Airin. Tuh, Iren. Ya, saya Bu. Hai Bu Iren. Hai Bu. Bu kayaknya lagi dalam perjalanan. Mau ke KC Medan ya Bu ya? Iya Bu. Bu Iren kenalan dong. Bu Iren kenalan dong. Bu Iren dari cabang mana? KCP Medan Krakatau Bu. Kemana? KCP Gunung Medan. Krakatau. KCP Gunung Krakatau, Bu Iren. Nah, sebagai updaters ya, mau share sedikit dong, Bu Iren. Sudah berapa lama di Bang Sinarmas, gitu ya? Journey-nya dari mulai apa, gitu, Bu? Agustus Bu, udah 5 tahun Bu. 2 tahun. 5 tahun. Oh, 5 tahun, sorry. Sebagai apa, Bu? Oh SRO Bu. Oh, SRO. Oke. Iya, kasih motivasi. Bu Iren, kasih motivasi buat teman-teman bisnis. Kita kasih hadiah langsung nanti pas sampai di sini. Motivasi ya, apa ya? Maju terus pantang mundur ya. Ditolak pun kita maju terus ya sampai berhasil ya, sampai PB ya. Oke, siap Bu Iren. Terima kasih, hati-hati di jalan. Sampai ketemu di KC Medan ya. Terima kasih. Oke, tadi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan hadiah, nanti kita akan hubungi dan untuk kirimkan hadiahnya. Kalau hari Rabu belum sampai hadiahnya, nanti hubungi saya ya. Oke, ada lagi nggak yang tanya di drop chat? Aman. Oke. Apa ya? Aku mau ini deh. Tadi kan aku udah sounding kalau sebenarnya di bulan ini kenapa tema kita itu Young Generation gitu ya. Terus Generation. juga podcast kita judulnya The Fast and Furious karena ada hari besar yaitu Sumpah Pemuda gitu ya. Sumpah Pemuda dan generasi muda itu kan sangat penting gitu ya. Tanggapannya deh dari Pak Irwan sama Karice gitu. Untuk anak-anak muda ini gitu ya, dalam rangka Sumpah Pemuda semangatnya seperti apa sih? Siapa duluan? Mau sweet lagi? Oke. Silakan. Rija Saya dulu. dulu. Oh, Oke. Bapak. Ya, kalau bicara young generation ya, dan Sumpah Pemuda ya, seharusnya kita setiap orang ya harus harus ada prinsip pertama, ya prinsip. Yang kedua baru semangat muda ya, muda. Dan tentunya pemikiran yang positif. Nah, jadi itu paling penting. 3 itu paling penting. Prinsip ya,
semangat dan pikiran yang positif. Prinsip, semangat, pikiran yang positif. Iya. Jadi pasti ada yang nyatet Pak. Karena ini masih jadi pertanyaan nih. Prinsip, Semangat semangat, dan dan pikiran yang positif. pikiran positif. Iya. Wih, mantul. Mbak Rice, sekarang tanggapannya untuk Hari Sumpah Pemuda ini gitu ya. Dengan kita sebagai generasi muda, terus juga Sumpah Pemuda gitu. Apa sih semangatnya dari Mbak Rice? Buat generasi muda ya. Apa ya? Paling kalau misalnya berani terima tantangan sih. Karena kan kalau yang muda-muda ini kan serba takut nih kalau mau mulai sesuatu yang baru gitu. Mungkin lebih berani mengambil tantangan baru, positif kayak Pak Iwan bilang tadi. Terus misalnya kalau ada yang negatif-negatif nih dari luar gitu, diabaikan aja. Misalnya ada 10 yang negatif, 1 yang positifnya aja yang diambil gitu. Ya betul. Jadi jauh-jauhin lah yang negatif-negatif, yang Iya. positif-positif maju-maju sini Iya. gitu ya. Karena Luar memang biasa. kan kita kan nggak luput dari kata-kata negatif dari orang lain ya. Tapi kalau misalnya kita maksudnya diambil hati lah yang negatif itu kan kita jadi nggak bisa mengembangkan diri juga gitu. Dan nggak ada ininya juga ya, nggak ada untungnya gitu. Iya, untuk nggak ada kita. manfaat Nggak ya. ada manfaatnya Benar, ya, Pak, untuk iya. memperhatikan hal-hal negatif itu. Iya, iya. Karena tadi dari 10 yang 9 negatif, ngapain mikir yang 9, mending yang 1 yang udah jelas-jelas Benar. positif gitu ya. Luar biasa. Kasih hadiah bener. Jadi sebagai rasa terima kasih kita ya, karena Bapak dan Ibu di sela-sela kesibukan bisnisnya ini sudah mau menjadi narasumber kita ada apresiasi. Nah, kita mau minta Bapak Hari untuk on cam di sini, Pak, untuk kasih hadiah nih buat para narasumber kita. Luar biasa nih hadiahnya nih. Yeay, Bapak. Mohon diberikan Bapak untuk hadiahnya kepada Pak Iwan dan Ya. Pak Rice. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Satu lagi, Pak, silakan. Boleh foto dulu. Semangat selalu. Semangat selalu. Ayo, Pak, saya Ya, foto. ya. Kita foto dulu ya. Semangat. Bapak, terima kasih. Bapak mau jadi narasumber? Aduh. Ya, itu tadi ya. Terima kasih loh Bapak Oke. sudah mau hadir. Terima kasih Bu Serla. Nah, Pasti yang di sana-sana keren banget hadiahnya ya Pak. Iya. Saya juga belum pernah dapat hadiah loh ini. Hadir pas narasumber yang udah bervolume-volume ini. Curhat-curhat. Sebelum kita akhiri, aku ada satu kalimat atau satu satu penyemangat lah yang mau disampaikan. Kalau Mbak Rica mungkin mau kasih semangat buat teman-teman SRO gitu ya. Bapak juga buat teman-teman yang baru join di Bank Sinarmas di dunia bisnis, semangat atau kata pamungkasnya lah yang mau disampaikan. Silakan waktunya 5 menit. 5 menit. Oh, kaget saya 5 menit. Mau cerita lagi kalau 5 menit. Silakan Mbak. Ya, kalau saya sih, kalau saya sendiri, ya, bagi saya setiap tantangan itu pasti memiliki peluangnya sendiri. Jadi tantangan itu saya jadikan sebuah peluang. Nah, seperti yang tadi saya bilang, seperti yang di Tebing Tinggi, tantangannya KCP itu belum begitu banyak nasabah, berarti peluangnya ada. Banyak yang belum jadi nasabah kita, berarti kita bisa dapat. Jadi setiap tantangan jangan jadi hambatan buat kita, tapi jadikanlah peluang buat kita. Itu sih. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Next dari Mbak Rica, silahkan. 5 menit ya. 5 menit juga. Mungkin buat teman-teman SRO yang kita lagi berjuang bersama, tetap semangat, jangan menyerah. Karena kita ada leader-leader yang luar biasa yang mendampingin, jangan pernah ngerasa kecil atau takut gitu. Kalau di saat kita mungkin down gitu, masih ada atasan yang bisa support kita gitu. Tapi kan nggak selamanya hari itu mendung ya, pasti besok ada hari yang cerah, matahari yang bersinar, pasti ada semangat, ada nasabah baru buat kita. Itu aja. Luar biasa, terima kasih banyak loh sekali lagi untuk Kak Rice dan Pak Iwan sudah mau ngobrol sama kita, berbagi kisah inspiratifnya, journey-nya di Bank Sinarmas, semoga bisa memotivasi teman-teman lain.
Aku izin iklan dulu ya Pak sebentar. Oke, Karena besok boleh. ada hari besar gitu ya dari ACM. Aku Boleh Bu. ada pesan lagi Bu. Oh bener. Oke bener. Aku mau drop chat aja ya Bu ya. Jadi kan kita teman-teman untuk teman-teman Medan ya terutama ya. Besok kita ada ACM Gokil di Adia Mulya Hotel. Kita akan mulai dari jam 7 untuk yoga bareng. Yoga barengnya direksi loh. Sama Bu Eni langsung yoganya. Jadi jangan lupa untuk join teman-teman Medan di Adi Mulya Hotel mulai dari pukul 7. Setelah itu banyak sekali kegiatan-kegiatan. Ada beauty handsome, Iya. ada cek kesehatan gula darah, vitamin C, terus juga Craft. ada personality check Pak. Iya personality check ya. Itu bakal seru banget. Jadi Bapak Iwan dan Karica ikut kan besok kan? Ikut dong, Kan, ikut yoga ya. dong. Semuanya harus ikut wajib katanya untuk teman-teman Medan. Nah, nextnya nih, boleh dong aku mau tanya nih teman-teman yang updaters join hari ini. Kalau HCM Gokil, next batch-nya mau keliling benar 3 bulan sekali kita mau keliling ya untuk menyapa teman-teman di Kanwil untuk HCM Gokil. 3 bulan ke depan kira-kira Kanwil mana yang mau kita kunjungi boleh chat dong. Aku mau lihat. Silakan. Yang paling ramai yang itu. Yang paling ramai yang itu langsung kita datangin besok Bu. Besok ya. Mandi dulu ya benar. Coba kita lihat. Ada yang jawab nggak tuh? Kalimantan siap. Sediain aja kulinernya ya di drop. Boleh dong Mas Arum mau lihat chatnya dong. Batam Palembang, Kanwil Banten ya itu dekat sekali. Palembang Banten. Terus mana tadi KC Batam? KC Batam tuh Kanwil Kanwil satu ya? Oh iya kan? Medan, Ya ini kan di Medan, udah. Iya ya Bandung, Ya. siap Bandung. Bandung. Ditunggu ya Teteh ya. Oke, ada yang lain lagi nggak? Tanjung Pinang. Oke. Tanjung Medan juga, Tanjung Pinang. Padang Sidempuan ini juga Medan ya Pak Iya, ya? Medan juga. Sorong, siap Sorong. Sorong juga ya. Medan dulu nggak sih, Pak, Sorong? Enggak, Sorong di Kanwil 12 Ambon ya? Iya, sama Ambon, Makassar ya, betul. Oke. Kalimantan bisa kita Kalimantan. Iya. Kalimantan bisa kita pertimbangkan ya. Siap kakak-kakak di Kalimantan tunggu kita gitu ya karena dalam waktu 3 bulan sekali HCM akan mengunjungi teman-teman di cabang untuk lebih dekat lagi dengan teman-teman cabang. Jadi jangan khawatir, bukan cuma teman-teman KPNO gitu ya yang kita ajak untuk training, ajak untuk ketemu, tapi juga teman-teman di kanwil lain bisa kesempatan untuk kita kunjungi dalam acara HCM Gokil. Gitu. Sekali lagi teman-teman update, terima kasih banyak sudah selalu join di update kita gitu ya, ngobrol podcast biar up to date. Kita sudah mau hampir 1 tahun loh Pak. 1 tahun lebih ya Bu ya, karena kita tuh Maret 2023 kita join 1,5 tahun dengan beribu-ribu updaters yang sudah join. 13.000. Mantap. 13.000 dari 26 full gitu ya. Terima kasih loh untuk teman-teman updaters yang sudah loyal gitu ya untuk mengikuti update. Pastinya kita akan adakan update lain dengan tema-tema yang keren gitu ya. Kalau nanti di Kalimantan mungkin temanya beda gitu ya Pak. Jadi sekali lagi tetap selalu join untuk update. Kita akan ketemu lagi di update selanjutnya. Jangan lupa sebelum close atau sebelum keluar dari Zoom isi absensi dulu. Boleh di-share mungkin tim update ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Halo. Terima kasih. Terima kasih. Karice.